Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Erlangga Mandiri kelas 9 ya. Kemarin kita sudah bahas transformasi, sudah kita bahas yang bagian translasi, sudah kita bahas yang bagian refleksi dan dilatasi. Baik, sekarang kita akan membahas rotasi. Baik, sebelum membahas soal-soalnya, saya akan berikan teorinya sedikit ya untuk rotasi. Baik, rotasi ini perputaran ya. Jadi kita akan gunakan sudut seperti ini. Di sini kita punya sudut 0. Di sini kita punya sudut 90 derajat. Kemudian ini 180 derajat dan ini 270 derajat. Kemudian kalau kembali lagi ke sini 360 derajat. Seperti ini ya. Nah, ini kan arahnya ke sana. 90 derajat ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti ketika teman-teman ketemu dengan sudut positif ini berarti berlawanan arah jarum jam. Kemudian nanti kalau ketemu sudutnya negatif, ini malah yang ke sini ya, arahnya ke sini, searah perputaran jarum jam. Nah, jadi kalau yang searah itu kan berarti begini ya, ini ke sini, ini sebesar, ini sama dengan minus, ini kan 90 derajat. Ini segini, ini 90 derajat, karena searah jadi minus. Kemudian kita lanjut ke sana, dari 0 ke sini kan 180 derajat ya. Jadi ini karena searah jadi minus 180. Nah, minus 180 sama dengan 180 derajat. Seperti ini. Kemudian kalau kita lanjutkan ke sini, dari 0 ke 90 ini adalah 270 derajat tapi searah, jadi minus 270 derajat. Seperti ini ya konsepnya. Nah, sekarang untuk konsep transformasinya seperti apa? Ini kita punya titik awal ya. Titik awalnya adalah X, Y. Kemudian ini dirotasi sejauh 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Ini menghasilkan bayangan. Ini teman-teman bisa hafalkan atau dipahami ya. Untuk 90 derajat ini nanti bayangannya adalah min y, x dari titik awal X, Y. Lalu untuk di rotasi 180 derajat ini bayangannya adalah min x, min y. Kemudian untuk 270 derajat nanti bayangannya adalah y, min x. Kemudian untuk nanti min 90 derajat, min 90 derajat itu sama dengan 270, berarti bayangannya sama seperti ini. Kemudian nanti kalau ketemu min 270 berarti sama dengan yang 90, berarti yang min y, x. Seperti itu ya. Baik, kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang akan kita bahas ada di halaman 57 nomor 76 ya. Baik, soalnya adalah transformasi yang merupakan rotasi 90 derajat dengan titik pusat 0,0. 90 derajat itu hasil bayangannya adalah, itu semuanya titik awalnya sama ya, X, Y. Ini menghasilkan bayangan, ini rotasi 90 derajat seperti ini simbolnya, menghasilkan bayangan ini ya, min y, x, min y, x. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 77. Bayangan titik 5,4
hasil rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat pangkal adalah, kita akan mencari bayangan 5,4 jika dirotasi dengan sejauh 90 derajat ya. Berarti nanti bayangannya adalah min y, x. Ini x-nya 5, y-nya 4. Berarti hasilnya adalah min 4, x-nya 5. Jadi yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 78. Kita punya titik awal P 3, min 4. Lalu ini dirotasi sejauh min 90 derajat. Koordinat titik P aksen. Min 90 tadi sama dengan 270 ya. 270 ini bayangannya adalah y, min x. Nilai x-nya 3, nilai y-nya min 4. Berarti bayangannya adalah y min 4, min x. Berarti min 3. Min 4, min 3. Yaitu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 79. Jika P ini adalah min 5, min 7, maka ini masih sama ya, rotasi sejauh min 90 derajat. Ini nanti bayangannya ini ya, y, min x, x-nya min 5, y-nya min 7. Berarti bayangannya y min 7, min x. X-nya min 5, berarti malah jadi 5. Jadi bayangannya min 7,5, yaitu yang C. Jika P aksen sama dengan 8, min 6, koordinat P, jadi kita punya P ya, P nya kita belum tahu, ini adalah x, y. Kemudian dirotasi sama ya, min 90 derajat, menghasilkan ini ya, y, min x. Nah, padahal y, min x nya ini adalah berapa itu? Sudah punya ya kita P aksennya ya. P aksennya adalah 8, min 6, seperti ini. Jadi kita punya ini, y sama dengan 8 dan min x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan 6. Jadi koordinat titik P nya adalah x, y. Jadi 6,8, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 81. Kita punya titik A 2,5. Kemudian ini kita rotasi sejauh 180 derajat. Bayangannya baik 180 derajat itu berarti min x, min y. X-nya 2, y-nya 5. Berarti bayangannya adalah min 2, min 5. Yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 82. Diketahui kita punya P, koordinatnya min 5,12. Kemudian ini dirotasi sejauh alfa, kita tidak tahu alfanya. Kemudian memperoleh bayangan 5, min 12. Baik, di sini x-nya min 5, berarti ini adalah min x ya. Kemudian y-nya 12, berarti ini adalah min y. Bayangan yang hasilnya min x, min y ya, min x, min y, ini berarti alfanya adalah 180 derajat. Itu yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 83. Dilakukan rotasi berturut-turut terhadap titik B, 12 min A sejauh 180 derajat dan 90 derajat. Ini ya, saya gunakan seperti ini. Kita punya 0, 90, 180, 270. Dia dirotasi sejauh, jadi dari sini dirotasi sejauh 180 derajat, kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat. Seperti ini 180,
ini 90 derajat. Berarti total rotasinya adalah 270 derajat. Jadi itu kita punya titik B, 12 min A ini sama dengan dirotasi 270 derajat menghasilkan bayangan 2A min 5 seperti ini. Nah, rotasi 270 derajat ini bayangannya adalah ini ya, Y, min X. Ini X nya adalah B, ini Y nya. Jadi ini Y nya adalah 12 min A, min X, X nya B, jadi min B. Ini sama dengan ini ya titiknya seperti ini. Nah, ini ini persamaan titik ya, jadi kita boleh sama dengan kan bagian depan dan bagian belakang. Kita punya 2A sama dengan 12 min A. Ini min A ke sana jadi 2A plus A sama dengan 12. 2A plus A ini 3A sama dengan 12. Berarti A nya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4 ya. Kemudian dari yang belakang kita punya min 5 sama dengan min B. Artinya B nya sama dengan 5 ya. Kita kali min 1 semua. Baik, di sini pertanyaannya adalah nilai A plus B. 4 ditambah 5 berarti 9 ya. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 84. Notasi R alfa bundaran R beta menyatakan rotasi berurutan sejauh alfa, kemudian dilanjutkan sejauh beta. Pernyataan berikut benar kecuali. Baik, di sini saya akan gunakan gambar saja. Yang pertama, rotasi 90 derajat. Berarti ini 90 derajat ke berlawanannya. Kemudian dilanjutkan dengan 180 derajat. 180 derajat itu segini. Berarti ini sama aja dengan 270 derajat. Benar ya? Jadi R90 kemudian dilanjutkan dengan R180, ini hasilnya adalah R ini ya 270 derajat. Kemudian yang B kita punya ini ya 180 derajat dilanjutkan dengan 90 derajat, ini hasilnya kan 270, atau ini ke searah jadi minus 90 derajat seperti itu. Ini juga benar ya yang B. Kemudian yang C kita punya rotasi 270 itu segini, kemudian dilanjutkan dengan min 90, berarti balik lagi min 90 itu berarti berlawanan ya, dari sini tadi terakhir kembali ke sini, jadi hasilnya adalah yang 180. Nah, bukan yang min 90, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 85. Diketahui rotasi dari A, kita punya titik A adalah 2, min 5. Ini menghasilkan bayangannya adalah min 2,5 seperti ini. Ini X nya 2, Y nya min 5 ya. Jadi min 2 ini adalah min X, kemudian 5 ini adalah min Y. Nah, min X, min Y kita cek di bagian bayangan sini. Min X, min Y di bagian ini ya. Jadi ini adalah rotasi sejauh 180 derajat, yaitu yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 86. Hasil rotasi dari benda A oleh titik 0,0 sejauh 90 derajat. Sejauh 90 derajat ya. Berarti tadinya kan A-nya begini ya bentuknya. 90 derajat itu berarti dari kuadran 4 sini berarti pasti ke sini. Kemudian karena kan muter seperti ini ya, jadi nanti akan berdiri seperti ini. Seperti ini ya. Berarti yang 2 ya. Yang B. Kita lanjut ke soal nomor 87. Kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dirotasikan oleh, baik, di sini saya akan gunakan bayangannya ya.
kita punya misalkan kita punya titik ini x, y ya pada kurvanya. Nah, berarti bayangannya ini gimana? Seperti itu. Ini ya, x, y kita rotasikan sejauh 180 derajat. Ini akan menghasilkan 180 derajat ini menghasilkan min x, min y seperti ini ya. Nah, itu adalah bayangannya. Ini bayangannya bagian x, jadi ini x aksen. Kemudian yang ini bayangannya bagian y, jadi ini y aksen seperti ini. Jadi kita boleh sama dengan kan bagian depannya kita punya min x sama dengan n x aksen, dan bagian belakangnya min y sama dengan y aksen. Sampai sini kita harus bawa ke bentuk x sama dengan atau dan y sama dengan. Nah, ini belum x sama dengan ya, ini masih min x sama dengan. Supaya jadi x sama dengan kita kalikan dengan negatif, jadi ini jadi min x aksen. Ini juga supaya jadi y sama dengan, ini kita kalikan dengan negatif, jadi min y aksen seperti ini. Jadi kita punya kurva awalnya adalah y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, lalu bayangan ini kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai y dan x ini ke dalam kurvanya. Y nya kita ganti dengan min y aksen, x nya ini ya kita ganti dengan min x aksen. Ini kita kuadratkan dikurangi 1. Sampai sini aksennya boleh kita hilangkan supaya tidak rancu dengan kuadrat ya. Berarti min y sama dengan min x kuadrat dikurangi 1. Min y sama dengan min x dikuadratkan, itu berarti x kuadrat, ini min 1. Lalu ini kita masih min y sama dengan ya. Supaya jadi y sama dengan kita kalikan negatif semua. Jadi ini min x kuadrat plus 1 seperti ini. Baik, ini adalah kurva bayangannya. Kita cek satu-satu ya. Dengan dari pilihan A, kurva bayangan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah itu artinya nilai A nya harus negatif. Ini A nya adalah ini ya, A itu angka di depan x kuadrat, A nya ini min 1. Karena negatif berarti benar dia terbuka ke bawah. Berarti yang pilihan A benar ya. Baik, kita cek yang B. Titik puncak bayangan berada di atas sumbu X. Baik, di sini kita boleh cek nilai diskriminannya ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini B itu angka di depan X, angka di depan X itu tidak ada ya, berarti 0. Kemudian min 4, A nya ini min 1, C nya ini 1. 0 kuadrat 0 dikurangi min 4 dikali min 1 plus 4 dikali 1, jadi plus 4. Nah, karena nilai diskriminannya 4, artinya kurva bayangannya ini memotong sumbu X di 2 titik. Jadi, kalau secara gambar, dia akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke bawah. Jadi, bentukannya akan seperti ini. Memotong di 2 titik dan terbuka ke bawah. Jadi, titik puncaknya ini pasti di atas sumbu X. Jadi, pernyataan yang B juga benar. Baik, kita akan cek pernyataan C ya. Titik potong dengan sumbu X tidak berubah. Kita akan cek satu-satu. Sekarang bagian kurvanya. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya harus 0. Sekarang kita bandingkan yang kurva asli dengan yang bayangan. Yang asli dulu ya. Yang asli ini kalau Y-nya 0 berarti kita punya 0 sama dengan X kuadrat min 1. Kita faktorkan, kita punya X min 1 X plus 1, artinya X nya sama dengan 1 atau X nya sama dengan min 1. Jadi kita punya titik potongnya adalah 1,0 X, Y dan
X, yang ini min 1,0 seperti ini. Nah, yang bayangan sama, kita sama dengan kan 0 untuk bagian Y nya, jadi 0 sama dengan min X kuadrat plus 1 seperti ini ya. Nanti ini faktornya adalah 1 min X dan plus X. Dari sini kita peroleh X nya 1, dari sini kita peroleh X nya min 1. Jadi sama ya, titiknya 1,0 dan min 1,0 sama, jadi tidak berubah. Pernyataan C juga benar. Baik, selanjutnya kita akan cek pernyataan D. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, pernyataan A, B, C semuanya benar. Tadi jawabannya yang D ya, tapi kita akan cek juga bagian D. Sumbu simetri kurva bayangan di Y sama dengan 0. Baik, kita akan mencari sumbu simetri bagian Y nya. Artinya apa? Y puncak ya. Masih ingat di bab sebelumnya bagian fungsi kuadrat itu kita punya YP adalah D per min 4A. A itu D, B kuadrat min 4AC. Seperti ini ya. Jadi kita sudah hitung ya nilai D nya ya, tapi kehapus. Baik, gak apa-apa, kita hitung lagi. B nya 0, jadi 0 kuadrat itu 0, dikurangi 4 dikali A nya min 1, C nya 1. Kita bagi dengan min 4 dikali A nya adalah min 1. Min 4 dikali min 1 itu plus 4, min 4 dikali 1 adalah 4. Jadi YP nya ada di Y sama dengan 1, bukan Y sama dengan 0. Jadi jawaban yang salah adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 88. Garis Y sama dengan X dirotasikan oleh 90 derajat bayangannya. Baik, kita akan misalkan atau kita akan ambil titik X, Y pada kurva garis ya, garis Y sama dengan X. Jadi kita punya titiknya ini dirotasikan sejauh 90 derajat. Ini menghasilkan 90 derajat, ini menghasilkan min Y, X bayangannya ya. Nah, ini adalah bayangan. Apa itu? X aksen, Y aksen. Kita peroleh depan sama dengan depan, min Y sama dengan X aksen, dan belakang dengan belakang, X sama dengan Y aksen. Di sini kita akan bawa ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Di sini sudah X sama dengan, aman. Yang di sini belum Y sama dengan, kita akan bikin Y sama dengan kali min 1, jadi min X aksen seperti ini. Jadi kita punya garis Y sama dengan X. Nanti bayangannya tinggal kita substitusikan, nilai Y kita ganti dengan ini, min X aksen, kemudian X kita ganti dengan Y aksen seperti ini. Jadi kurva bayangannya adalah min X. Ini kita hilangkan aksennya ya, boleh ini. Jadi Y sama dengan min X, yaitu jawaban yang A. Kalau teman-teman kalau misalkan tahu bentuk kurva garisnya ya, garis Y sama dengan X tuh gini ya, seperti ini. Kalau ini kita rotasi 90 derajat, berarti nanti akan ke sini ya. Yang ini akan ke sini, yang ini akan ke sini. Nah, ini kurva bayangannya. Nah, ini itu adalah Y sama dengan min X. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana. Bisa membayangkan gambar tuh. Kita lanjut ke soal nomor 89. Bangun segitiga OAB dan dengan titik A 12,0 dan B 12,5 dirotasikan oleh 0,180. Pernyataan yang benar. Bayangannya baik. Kita punya titik A 12,0. Ini dirotasi sejauh 180. Rotasi 180 ini bayangannya adalah min X, min Y. Berarti min hasilnya ini ya, X nya 12, Y nya 0, berarti min 12,0. Kemudian B ini adalah 12,5.
sama ya, dirotasi sejauh 180 derajat menghasilkan bilangan min x, min y. X nya 12, y nya 5, berarti bilangannya adalah min 12, min 5. Baik, A dan B tinggal kita gambar ini ya, min 12,0. Oh, min 12,0 itu ada di sini. Kemudian min 12, min 5. Min 5 ini ya. Dengan O. Di gambarnya akan seperti ini. Berarti yang ini ada di kuadran 3 ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 3. Berarti yang D. Kita lanjut ke soal nomor 90. Persamaan dirotasikan oleh 0 min 90. Baik. Di sini saya pakai gambar ya. X sama dengan 5 itu ada di sini. Ya, garis ini ya. Seperti ini. Kemudian garis ini dirotasikan oleh min 90. Min 90 itu artinya berarti 90 derajat searah jarum jam. Jadi ini akan ke sini. Kita acuannya ini ya, 5 ini akan ke sini. Jadi min 5. Jadi teman-temannya akan ke sana. Seperti ini. Jadi bayangannya adalah garis Y sama dengan min 5, yaitu yang B. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.